atau kalian punya saudara yang tidak lagi seagama dengan kalian, maka kalian juga tidak berhak mendapatkan, atau saudara kalian tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ya. Jadi memang benar ayat tadi yusikumullahu itu masih bersifat umum, lalu ditaksir dengan hadis tadi la yarithul muslimu al kafir wal kafiru al muslimu. Ya. Yang keempat adalah bayan ta'yin. Apa itu bayan ta'yin? Yaitu menentukan mana yang dimaksud di antara dua atau tiga perkara yang mungkin ya dimaksud oleh Al-Qur'an. Ya, itu. Maksudnya gimana bayan ta'yin ini? Contoh bayan ta'yin ini terjadi pada lafaz quru sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Nah, quru ini bisa berarti haid, bisa juga berarti suci. Ya, beda. Ya, lalu ditegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih ini Bukhari, Muslim, Ahmad. Ya. Hadisnya adalah Ani bin radhiyallahu anhuma innahu tallaqa imra'atahu hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia menceritakan istrinya ketika sedang haid pada zaman Rasulullah SAW. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Sa'ala Umaru Rasulullah SAW an dzalika qala murruhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tathura thumma haidun thumma tathura thumma insyaallahu imsaka ba'du wa insya'a talaqa ba'du ayyamassa fatilkal iddatul lati amarallahu in tatallaqa nisa. Ya, jadi Rasulullah menjawab, perintahkan agar ia kembali padanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan masa suci lagi. Setelah itu, bila ia menghendaki, ia boleh menahan atau terus menjadi istrinya atau menceraikannya. Itu adalah masa iddah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menceraikan istrinya. Nah, berdasarkan penjelasan hadis ini tadi, dapatlah kita ketahui bahwa maksud kata quru di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 tadi adalah masa haid, ya, bukan masa suci. Ya, masa haid bukan masa suci. Ya, begitu. Karena masa iddah wanita yang dijelaskan dalam hadis tersebut dihitung dari berapa kali masa haid wanita itu datang. Oke. Berikutnya adalah bayan tasyri', artinya sebagai dasar penetapan hukum ya yang belum ada di dalam Al-Qur'an. Ya, yang belum ada di dalam Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana? Bayan tasyri' ini sebagai dasar penetapan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa hukum di dalam Al-Qur'an belum lengkap, tetapi melainkan Al-Qur'an telah menunjukkan secara garis besar segala masalah keagamaan. Jadi, hadis fungsinya sebagai bayan tasyri' ini adalah sebagai dasar penetapan hukum
yang belum ada ketetapannya di dalam Al-Quran secara eksplisit. Nah, contohnya tentang haramnya memadukan antara seorang perempuan dengan bibinya. Artinya, memadukan di sini beristri dua, tapi istri yang kedua atau istri yang pertama itu masih ada hubungan darah yang dekat, ya, dalam satu waktu. Tapi kalau salah satu meninggal atau salah satu bercerai kemudian menikah dengan hubungan saudara tidak apa-apa. Tetapi kalau dalam satu waktu itu tidak boleh. Ayat Al-Qur'annya adalah di dalam surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nah, nikahilah atau kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Nah, hadis berikut ini menetapkan haramnya berpoligami bagi seseorang terhadap seorang wanita dengan bibinya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. La yajma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh seseorang mengumpulkan atau memadukan seorang wanita dengan bibinya dan seorang wanita dengan bibinya. Maksudnya adalah seorang wanita dengan bibinya saudara dari bapaknya atau seorang wanita bibinya dari saudara ibunya. Tidak boleh, ya. Gitu. Yang keenam adalah bayan nasakh, artinya mengganti atau menghapuskan hukum, ya. Gitu. Contohnya adalah terkait dengan bayan nasakh ini dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Artinya diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang atau orang itu hendak meninggal di antara kamu, ya, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik. Atau kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Itu sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini berkaitan dengan wasiat. Ya, berkaitan dengan wasiat. Nah, hukum wasiat ini yang ada di dalam Al-Quran ini telah dinasakh oleh hadis la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi seorang ahli waris. Maka wasiat yang tadi berkaitan dengan harta tadi itu batal. Ya, tidak ada wasiat untuk orang yang mendapatkan ahli waris. Kenapa wasiat ini dinasakh? Karena itu menimbulkan adanya ketidakadilan terhadap orang yang ditinggalkannya. Misalnya kalau wasiat, anak yang paling sayangi dapatnya banyak. Anak yang nakal bahkan tidak dapat. Nah, ini hukum Islam memberikan keadilan. Maka wasiat ini tidak boleh lagi, ya, artinya tidak ada wasiat, ya. Yang ada adalah waris, ya, yang ada adalah waris kecuali pemberian, ya, pemberian atau hibah. Tapi pemberian atau hibah ini beliau masih hidup, ya, beliau masih hidup, tidak boleh, yaitu itu boleh, ya. Yang tidak boleh adalah wasiat, karena wasiat ini merugikan salah satu pihak, ya, merugikan salah satu pihak. Gitu. Nah, demikian pembelajaran kita berkaitan dengan hadis. Mudah-mudahan pembelajaran kita dapat manfaat dan faedah sehingga membawa kita bahagia di dunia dan bahagia nanti di akhirat. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.